Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah praktek sistem operasi kali ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anissa Baizan, Putri Novriana Ramadhani, dan Satria Kencana dari kelas 3CA akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara melakukan remastering pada Linux Ubuntu 18.04.5. Pertama, kami akan menjelaskan sedikit tentang apa itu remastering dan tujuannya. Remastering Linux adalah Linux yang mirip dengan Linux induk, namun telah mengalami beberapa modifikasi yang membuatnya berbeda dibandingkan dengan Linux induk. Misalnya, tema tampilan, perangkat lunak yang terbundle dengannya, dan sebagainya. Singkatnya, remastering Linux adalah sebuah proses untuk membuat sebuah Linux baru dari Linux yang sudah ada. Kemudian tujuan dari remastering. Tujuan dari remastering Linux adalah untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang belum bisa dipenuhi oleh Linux induk yang sudah ada. Di sini kami akan menggunakan aplikasi Kubik untuk melakukan remastering. Sebelumnya kami akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi Kubik. Aplikasi Kubik merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk memodifikasi Ubuntu Live CD. Aplikasi ini dapat digunakan untuk menambahkan paket baru, kernel maupun wallpaper serta file dan folder. Selain dapat bekerja pada Linux Ubuntu, aplikasi ini juga dapat digunakan pada Linux Mint dan distro lain yang merupakan turunan Linux Ubuntu. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk melakukan remastering. Di sini kami akan menggunakan tema multimedia. Langsung saja ke langkah yang pertama, yaitu menginstal Kubik di Ubuntu. Pengembang Kubik telah membuat PPA untuk memudahkan proses instalasi. Untuk menginstal Kubik di Ubuntu 18.04 dan versi yang lebih baru, jalankan perintah berikut satu persatu pada terminal. Yang pertama, perintah sudo apt strip add strip repository ppa _2 kubik strip wizard _release, yaitu untuk membuat repositori baru. Kemudian akan dimintai untuk memasukkan password. Masukkan password, lalu tekan enter. Maka repositorinya berhasil dibuat. Selanjutnya, lakukan pembaharuan indeks paket dengan perintah sudo apt update. Setelah selesai, lalu install kubiknya dengan perintah sudo apt install kubik. Kemudian akan dimintai password, masukkan passwordnya, kemudian tekan Y. Tunggu hingga instalan selesai. Maka instalasi Kubik selesai dilakukan. Selanjutnya langkah kedua yaitu membuat folder untuk Kubik. Lakukan perintah mkdir strip p /home /kelompok 2 /remastering. Kemudian langkah ketiga yaitu menjalankan Kubik dengan perintah Kubik. Selanjutnya langkah keempat yaitu memilih direktori untuk tempat remastering. Klik icon folder, lalu pilih folder yang telah kita buat tadi yaitu remastering.
maka di sini akan terlihat bahwa pada folder /home/kelompok2/remastering. Kemudian klik select. Untuk catatan, Kubik tidak akan membuat live CD sistem Anda, hanya membuat live CD custom dari CD instalasi Ubuntu. Jadi, Anda harus memiliki image ISO terbaru. Kemudian klik next. Selanjutnya langkah yang kelima yaitu mengisi deskripsi original disk dan custom disknya. Pada original disk, pilih original disk image. Di sini kami menggunakan Ubuntu 18.04.5 64 bit. Klik filenya, lalu klik select, dan terlihat bahwa file telah berhasil dipilih. Di sini deskripsi yang lain akan muncul secara otomatis. Berikut adalah yang ditampilkan, yaitu direktori penyimpanannya, kemudian volume ID sesuai disk image yang kita pilih tadi, lalu rilis nama siapa yang merilisnya juga akan muncul secara otomatis, kemudian disk name-nya adalah nama disknya, dan rilis URL dan link tempat disk tersebut di-download. Kemudian pada custom disk akan menampilkan yang pertama yaitu versionnya telah terisi secara otomatis, kemudian memberi nama filenya. Di sini kami menamakannya kelompok 2 ubuntu.iso. Lalu direktori penyimpanannya telah diatur di awal tadi. Kemudian volume ID di sini kami ganti menjadi kelompok 2 ubuntu. Dan pada bagian rilis tidak kami ubah sama sekali. Kemudian disk name atau nama disknya sesuai volume ID tadi. Dan URL rilis di link di mana tempat file ISO dapat di-download. Selanjutnya kita harus mencentang checklist pada bagian update the release description untuk menyimpan perubahan yang telah kita lakukan pada deskripsi rilisnya. Lalu klik next. Maka di sini Kubik akan menganalisis original disk image, lalu mengcopy sistem file Linux dan mengekstraknya ke direktori proyek Anda. Misalnya pada direktori home pada kelompok 2 remastering jika dalam kasus kami. Tunggu hingga extracting selesai. Di sini kita akan masuk pada terminal Kubik. Klik enter beberapa kali. Di sini Anda dapat menginstal paket tambahan, menambahkan gambar latar belakang, menambahkan daftar repositori sumber perangkat lunak, menambahkan kernel Linux terbaru ke live CD Anda, dan semua penyesuaian lainnya. Lalu selanjutnya, langkah ke-6 yaitu menginstal software-softwarenya. Sebelumnya Anda harus melakukan perintah-perintah ini terlebih dahulu. Yang pertama yaitu perintah sudo apt update pada terminal Kubik, yaitu untuk pembaharuan indeks paket. Lalu membuat repositori universe dan multiverse. Untuk membuat repositori universe yaitu dengan perintah add strip apt strip repository universe. Kemudian untuk membuat repositori multiverse yaitu dengan perintah add strip apt strip repository multiverse agar dapat melakukan instalasi pada Apache server nantinya. Lalu lakukan pembaharuan indeks paket lagi dengan perintah sudo apt update.
Di sini kami akan menginstal aplikasi yang pertama, yaitu aplikasi Python 3 dengan perintah tar strip xf python strip 3.9.0 tgz. Kemudian masuk ke folder dengan perintah cd. Lalu perintah cd python strip 3.9.0 /configure strip enable strip optimization. Kemudian masukkan perintah make install. Di sini bisa dilihat bahwa penginstalan sudah sukses. Kemudian lakukan perintah cd. Lalu aplikasi yang kedua yaitu aplikasi Apache Server. Untuk menginstalnya yaitu dengan perintah apt strip get install apache 2. Kemudian ketik Y, lalu tunggu hingga instalasi selesai. Selanjutnya aplikasi yang ketiga yaitu aplikasi Scilab. Untuk menginstalnya yaitu dengan perintah apt install Scilab. Kemudian ketik Y, lalu tunggu hingga instalasi selesai. Kemudian aplikasi yang keempat yaitu aplikasi VLC Media Player. Untuk menginstalnya yaitu dengan perintah apt install VLC. Kemudian ketik Y, dan tunggu hingga instalasi selesai.
Selanjutnya aplikasi yang kelima yaitu aplikasi Blender. Untuk menginstalnya yaitu dengan perintah apt install blender. Kemudian ketik Y dan tunggu hingga instalasi selesai. Lalu aplikasi yang keenam yaitu aplikasi DIA atau Diagram Editor. Untuk menginstalnya yaitu dengan perintah apt install DIA. Lalu ketik Y, kemudian tunggu hingga instalasi selesai. Lalu kita akan menginstal multimedia codecs dengan perintah apt install ubuntu strip restricted strip extras. Kemudian ketik Y, lalu akan ada perintah konfigurasi package, klik OK, kemudian klik Yes. Dan tunggu hingga instalasi selesai. Selanjutnya kita akan menginstal OBS atau Open Broadcaster Software dengan perintah apt install OBS Strip Studio. Kemudian ketik Y dan tunggu hingga instalasi selesai. Selanjutnya kita akan menginstal aplikasi Gymshark, perintah apt install Gym. Kemudian ketik Y dan tunggu hingga instalasi selesai. Lalu install OpenOffice dengan perintah apt strip get install strip y miget. Kemudian copy link berikut ini.
Lalu masukkan perintah tar xvf apache underscore OpenOffice underscore 4.1.8 underscore Linux underscore x 86 strip 64 underscore install strip dep underscore n strip us dot tar dot gz. Kemudian masukkan perintah cd n strip us slash debs. Perintah dpkg strip i bintang .dep. Kemudian masukkan perintah cd desktop strip integration slash. Lalu perintah dpkg min i bintang .dep. Tunggu hingga selesai. Lalu masukkan perintah cd. Kemudian yang terakhir, copy link berikut ini dan tunggu hingga downloadan selesai. Download selesai, masukkan perintah apt st strip f install. Tunggu hingga proses selesai. Kemudian masukkan perintah dpkg min i mendeley desktop underscore 1.19.4 strip stable underscore amd 64 dot dep. Selanjutnya langkah ketujuh yaitu mengubah tema dan wallpaper. Pertama-tama siapkan gambar yang akan menjadi wallpaper dan logonya. Berikut ini adalah gambar yang telah kami siapkan. Sekarang kita akan mengubah logonya. Buka terminal Anda. Kita akan menggunakan gambar 1 untuk menggantikan Ubuntu strip logo. Kembali ke terminal, lalu ketikkan sudo su, kemudian masukkan password, lalu masuk ke folder unduhan dengan perintah cd unduhan. Kemudian kita lihat isinya dengan perintah ls. Gambar 1 ini yang akan kita kopikan ke sini. Untuk mengcopy gambar 1.png harus diikuti dengan direktori tempat kita ingin memindahkannya, yaitu direktori home / kelompok 2 / remastering / custom root / usr /share
/Plymouth. Terlihat bahwa gambar berhasil di-copy. Sekarang kita masuk ke folder Plymouth-nya dengan perintah cd, diikuti dengan nama foldernya yaitu home, kelompok 2, remastering, custom root, USR, share, Plymouth. Kemudian kita akan melihatnya dengan perintah ls. Dapat kita lihat di sini telah ada filenya gambar 1 dan Ubuntu strip logo. Maka lakukan pemindahan dengan perintah mv gambar1.png ubuntu strip logo.png. Maka terlihat bahwa logo telah berhasil diganti. Lanjut, sekarang kita akan mengubah logo ikonnya dengan gambar 1 lagi pada folder ini. Sekarang kita masih berada di Plymouth, turun satu folder dengan perintah cd titik-titik. Kemudian kita akan ada di folder share. Lalu masuk ke folder icons, /highcolor, /256 dikali 256 /apps. Kemudian perintah ls. Gambar ini yang akan kita ubah dengan gambar 1. Maka masuk ke folder unduhan dengan perintah berikut ini. cd kemudian cd lagi /home /kelompok 2 /unduhan kemudian perintah ls. Gambar 1 ini yang akan kita kopikan. Mengcopy gambar 1.png diikuti dengan direktori tempat kita ingin memindahkannya, yaitu direktori home, kemudian kelompok 2, lalu remastering, custom root, kemudian USR, share, lalu icons, lalu high color, kemudian 256 dikali 256, kemudian apps. Terlihat bahwa gambar berhasil di-copy. Sekarang kita masuk ke foldernya dengan perintah cd diikuti nama foldernya, yaitu home, kelompok 2, remastering, custom, root, USR, share, icons, high color, 256 dikali 256, apps. Kemudian perintah ls, dapat kita lihat di sini telah ada filenya gambar 1 dan ubuntu _logo _icon. Maka lakukan pemindahan dengan perintah mv gambar1.png ubuntu strip logo.png. Terlihat bahwa logo icon berhasil diganti. Sekarang kita akan mengubah wallpapernya dengan file bernama latar. Turun hingga ke folder share dengan perintah cd titik-titik.
Lalu masuk ke folder background. Kemudian masukkan perintah ls. Gambar ini yang akan kita ubah dengan latar. Kemudian masukkan perintah cd. Lalu cd/home/kelompok 2/unduhan. Kemudian perintah ls. Latar ini yang akan kita copy dengan perintah cp latar.png diikuti dengan direktori tempat kita ingin memindahkannya, yaitu /home/kelompok 2/remastering/custom root/usr/share/background. Dan di sini terlihat bahwa gambar berhasil di-copy. Sekarang kita akan masuk ke foldernya dengan perintah cd dan diikuti nama foldernya, yaitu home/kelompok 2/remastering/custom root/usr/share/background. Kemudian perintah ls. Dapat kita lihat di sini telah ada filenya, yaitu worthy, strip final, strip ubuntu, dan latar. Kemudian lakukan pemindahan dengan perintah mv latar.png worthy strip final strip ubuntu.png. Dan terlihat bahwa wallpaper berhasil diganti. Selanjutnya yaitu mengubah tema. Masukkan perintah apt update terlebih dahulu. Kemudian masukkan perintah apt install Plymouth. Kemudian masukkan perintah apt install Plymouth strip dem strip ubuntu strip next. Strip logo. Kemudian masukkan perintah apt strip fix strip broken install. Lalu ketik Y dan tunggu hingga proses selesai. Selanjutnya langkah ke-8 yaitu mengubah pesan saat pertama kali menginstal Linux, yaitu dengan perintah-perintah berikut ini. Yang pertama, perintah nano /etc/lsb strip release.
Di sini kami hanya mengganti bagian bawahnya saja, yaitu diganti dengan remastering kelompok 2 Ubuntu 18.04.5. Lalu Ctrl X, kemudian ketik Y dan Enter. Selanjutnya perintah kedua yaitu nano/etc/issue. Di sini kami menggantinya menjadi kelompok 2 Ubuntu 18.04.5. Lalu Ctrl X, kemudian ketik Y dan Enter. Selanjutnya perintah yang ketiga yaitu nano/etc/issue.net. Di sini kami menggantinya menjadi kelompok 2 Ubuntu 18.04.5. Lalu Ctrl X, kemudian ketik Y dan Enter. Selanjutnya perintah yang keempat yaitu perintah nano/usr/share/ubiquiti slideshow/slides/welcome.html. Di sini kalimat pertama kami ganti dengan welcome to kelompok 2 Ubuntu 18.04.5. Lalu kalimat keduanya kami ganti dengan nama kelompok kami dan kelas, yaitu Design by kelompok 2 Anissa Baizan, Putri Novriana Ramadhani, and Satria Kencana, kelas 3CA. Kemudian jika sudah selesai, Ctrl X, kemudian ketik Y, lalu Enter. Jika telah selesai, maka klik Next. Tunggu hingga proses identifikasi disk boot kernels dan instalasi package, membuat package tipikal dan minimal install berhasil dibuat dan disimpan. Setelah selesai, lalu klik Next. Di bagian ini, pilih paket yang ingin Anda hapus dari gambar langsung Anda. Paket yang dipilih akan secara otomatis dihapus setelah OS Ubuntu diinstal menggunakan gambar langsung custom.
Harap berhati-hati saat memilih paket yang akan dihapus. Anda mungkin tanpa sadar telah menghapus paket yang bergantung pada paket lain. Kemudian klik Next. Maka akan muncul informasi seperti version, boot files, dan notes. Kemudian klik Next lagi. Pilih ekstensi file. Di sini kami memilih gzip sebagai ekstensi file kami. Lalu klik Generate. Tunggu lagi hingga proses mengcopy file boot kernel ke disk, mengkompres Customize Linux, mengupdate Customize Linux, disk name, checksum, mengecek total size dari file, menggenerate customize disk image, dan calculate checksum selesai dilakukan. Setelah selesai, maka klik Finish, maka remastering selesai dilakukan. Untuk memindahkan file ISO dari Linux, kita buat dulu folder di Windows dengan nama remastering kelompok 2 Ubuntu. Lalu kita klik setting pada VirtualBox. Lalu klik share folder, kemudian buat dan pilih folder tersebut. Kemudian centang auto mount, lalu klik OK. Lalu akan muncul seperti ini pada Linux. Kemudian pada Linux juga dibuat folder dengan nama kelompok 2 Ubuntu.
Lalu kita kembali ke terminal dan buat file dengan nama mountshare.sh dengan perintah nano mountshare.sh yang berisi perintah sudo mount strip t vbox sf. Kemudian diikuti dengan nama folder yang ada di Windows, yaitu remastering kelompok 2 Ubuntu. Lalu diikuti dengan nama folder yang ada di Linux, yaitu kelompok 2 Ubuntu. Kemudian keluar dengan Ctrl X, lalu ketik Y dan Enter. Bisa dilihat filenya sudah ada, lalu untuk mengubah hak aksesnya, dengan klik Properties, hak akses eksekusi, berkas sebagai program. Masuk ke terminal, lalu jalankan file tadi dengan perintah ./mountshare.sh. Kemudian masukkan password, maka akan muncul folder share-nya. Lalu file ISO tadi kita pindahkan ke folder kelompok 2 Ubuntu. Pilih, kemudian tunggu sebentar. Dan terlihat bahwa file ISO sudah ada pada Windows. Kemudian kita akan membuat VirtualBox yang baru dengan nama hasil_remastering_cal2 dengan tipe Linux dan versi 64 bit. Kemudian kita masukkan file ISO yang telah kita buat tadi. Lalu klik Start. Masukkan file ISO-nya. Kemudian klik Start. Dan proses akan berjalan. Tunggu hingga proses selesai.
Setelah proses selesai, maka akan diminta untuk menyalakan ulang. Klik nyalakan ulang sekarang. Kemudian masuk dan memasukkan password. Lalu seperti inilah tampilannya. Baik, itulah penjelasan dari kelompok kami. Semoga mudah dimengerti dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.